感恩南无大慈大悲救苦救难广大力干观世音菩萨摩诃萨，感恩诸位佛菩萨及龙天护法，感恩seluruh Taicang,感恩师兄们。Selamat malam, Sesiong. Nama saya Regen Abadi, asal Jakarta. Saya berumur 18 tahun. Papa saya baru saja meninggal pada 1 Juli kemarin. Saya sudah mulai mengerjakan PR dari setahun yang lalu, namun belum berani membuat Xiaofangce. Karena kejadian ini, saya langsung bertekad untuk membuat Xiaofangce untuk papa saya. Namun, karena saya belum membuat Xiaofangce untuk penagih hutang karma diri sendiri, jadi saya dinasihati mama saya yang kebetulan sudah terlebih dahulu belajar Xingli-Faman dan membuat Xiaofangce. Kemudian saya bertanya kepada seorang Sesiong, dia menganjurkan untuk membuat Xiaofangce dengan perbandingan 7 untuk penagih hutang karma diri sendiri dan 3 untuk almarhum papa saya. Setelah itu, saya dimimpikan papa saya. Papa saya seperti berada di rumah lama kami, sedang bercerita tentang kehidupannya setelah kematian. Papa saya berkata, saat sedang kesulitan bernafas, sebenarnya papa saya sudah dibawa untuk diadili di bawah. Kata papa saya, di bawah sana banyak sekali orang yang meninggal. Lalu seorang hakim berbadan besar, seperti sedang mengetuk batang emas di meja, menyuruh para arwah berbaris sesuai kepercayaan masing-masing. Kemudian papa saya bertanya pada papa saya, apakah papa saya disiksa? Papa saya bilang dia tidak disiksa, cuma disuruh berbaris saja, menunggu pengadilan. Papa saya berkata bahwa saya diberi izin oleh Dewa Bumi untuk memberitahu kamu. Papa saya juga memberitahu bahwa kehidupan selanjutnya dia akan menjadi manusia lagi dengan keadaan yang baik, namun meninggalnya nanti karena kecelakaan. Setelah itu papa saya berkata, waktu saya sudah habis untuk berbicara dengan kamu, saya ingin kembali. Di dalam mimpi, saya turun tangga di rumah papa saya, sudah tidak bisa berbicara lagi. Namun saat duduk di lantai 1, saya seperti mengetahui ada seseorang yang menjaga papa saya, seperti pengacara. Dengan sopan saya berkata, Pak pengacara, bolehkah saya bertanya? Pak pengacara itu masih tidak menampakkan wujudnya. Lalu saya memberi salam dengan membungkuk. Lalu saya berkata, Pak pengacara, saya ingin tahu, apakah Xiaofangce untuk papa saya sudah diterima papa saya? Lalu dia dengan senang hati memperlihatkan sebuah tas seperti koper. Di dalam koper tersebut ada beberapa dokumen tentang papa saya dan juga Xiaofangce yang disimpan. Saya sangat senang sekali bahwa Xiaofangce yang saya baca bisa sampai ke tangan papa saya. Saya juga melihat Xiaofangce itu ada nama saya dan papa. Berbeda dengan yang kita lihat di sini, Xiaofangce di sana terlihat lebih besar bentuknya. Namun anehnya saya melihat beberapa Xiaofangce dengan nama Mandarin yang saya sendiri tidak tahu siapa itu. Saya bertanya ke Pak pengacara, dia berkata, Papa belum bisa menghitungnya karena jumlahnya belum 20 lembar. Sebelumnya saya juga bermimpi papa saya yang meminta Xiaofangce berjumlah 20 lembar. Lalu Pak pengacara berkata, Xiaofangce ini belum dihitung jumlahnya, tetapi untuk menyeberangkan papa membutuhkan 40 lembar Xiaofangce untuk naik ke alam Asura, 60 lembar Xiaofangce untuk naik ke alam langit. Sekarang ini lagi masa penungguan reinkarnasi. Kalaupun papa saya tidak memakai Xiaofangce ini, papa kamu bisa terlahir sebagai manusia lagi. Pak pengacara juga berkata kepada saya, jikalau kamu ada waktu, kamu juga boleh tolong bantu seberangkan saya, karena khasiat Xiaofangce ini sungguh luar biasa. Dengan muka yang sedih, dia juga berkata, kamu tidak bisa seberangkan saya, karena kamu tidak ada jodoh dengan saya. Lalu Pak pengacara dan papa saya kembali. Secara terkejut, saya melihat papa saya kembali ke tempat wihara terakhir kami sembayang di dekat tempat krematorium papa. Saya menceritakan mimpi saya. Di sini saya sangat terkejut bahwa ada beberapa keajaiban. Pertama, papa saya bisa menceritakan keadaannya sekarang yang sudah membaik, karena selama beberapa tahun ini papa saya sudah tidak bisa melihat. Namun di sana papa saya sudah bebas dan bisa melihat. Kedua, saya sangat terkejut bahwa tulisan Mandarin yang ada di Xiaofangce tadi yang tidak dikenal ternyata nama Mandarinnya Mama. Saya sendiri juga tidak percaya karena saya sendiri juga tidak pernah tahu nama Mandarinnya Mama. Ternyata Xiaofangce dari Mama saya juga sudah sampai. Kami sangat senang sekali. Keajaiban ketiga adalah setelah kami berdua hitung, ternyata benar Xiaofangce yang kami bakar totalnya baru berjumlah 16 lembar. Saya sendiri juga tidak pernah mengetahui Mama membakar berapa untuk papa. Di sini saya bersaksi bahwa Xiaofangce memiliki khasiat yang sangat luar biasa, bisa menyeberangkan arwah. Saya juga berterima kasih kepada Kuan-Yin Pusa karena penyakit mas saya yang lumayan parah juga mulai sembuh setelah membakar beberapa lembar Xiaofangce untuk menagih hutang karma sendiri.
Ini sedikit kesaksian saya. Jika dalam kesaksian saya ini ada kesalahan, mohon Kuan Yin Pusa dan Dewa Pelindung Dharma memaafkan saya. Mohon Seseongman memberikan petunjuk dan bimbingan, karena saya satu tanggung sendiri, tidak membiarkan Seseongman yang membaca maupun mendengarkannya menanggung. Kan en namo tase tape cugung cunan guang talikan guang sim pusa mosa. Kan en chu wei fo pusa cilong tien fufa. Kan en selu chung tai chang. Kan en Seseongman